Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Perkenalkan saya Oktavia Alisya Ramadhani dengan NIM akhir 075 bersama rekan-rekan saya. Nama saya Nixi Regis Audinda Karso dengan NIM 2505 Saya dengan Muhammad Fatul Habibi dengan NIM akhir 086. Di sini kami akan menyampaikan rencana pembangunan dan pengembangan destinasi wisata Florisata Dreamland. Presentasi ini kami susun sebagai bentuk pemaparan konsep destinasi yang berfokus pada pengembangan fasilitas, edukasi lingkungan, penguatan daya tarik, serta peningkatan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dan wisatawan. Harapan kami, rencana ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam upaya pengembangan sektor pariwisata daerah secara berkelanjutan. Baik, Florisata Dreamland merupakan kawasan wisata keluarga yang menggabungkan rekreasi, edukasi, dan konversi lingkungan dengan berbagai zona seperti taman bunga, taman satwa kecil, rumah kupu-kupu, dinoland, kolam renang, serta wahana bermain lainnya. Kawasan ini dirancang untuk memberikan pengalaman wisata yang aman, menarik, dan edukatif. Perencanaan yang tepat diperlukan agar kawasan ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Baik, di sini ada DENA atau alur kunjungan wisatawan. Alur kunjungan di Florisata Dreamland ini dimulai dari air mancur yang ikonik, kemudian menuju ke loket tiket. Lalu masuk ke taman bunga, di sana ada spot foto dan area penyambutan visual, taman kelinci dan taman kura-kura di mana para wisatawan bisa interaksi langsung dan memberi makan serta bermain dan berfoto. Selanjutnya ada rumah kupu-kupu di mana di sana akan menampilkan metamorfosis dan jenis kupu-kupu. Ada rest area, di sana ada kantin, musola dan toilet serta air terjun penghubung menuju zona utama berikutnya ke Dinoland. Nah, di Dinoland ini nanti ada proses mulai munculnya dinosaurus, jenis-jenisnya hingga kepunahannya. Lalu ada kolam renang untuk dewasa dan anak-anak dilengkapi dengan toko perlengkapan renang. Lalu ada wahana, yaitu ada biang lala, rumah hantu, dan rainbow slide. Dan lalu ada jalur keluar di mana di sana ada kita melewati taman bunga lagi dan ada toko bunga petik sendiri yang bisa dipetik untuk dijadikan souvenir, dan ada toko souvenir aksesoris, ada baju, gantungan kunci, dan lain-lain. Untuk analisisnya kami mempunyai 4. Yang pertama, analisis lokasi, analisis pasar, analisis fasilitas, dan analisis resiko. Untuk analisis lokasi, yang pertama, tata letak alur masuk dan keluar yang jelas membantu manajemen keramaian dan keamanan. Yang kedua, alur yang terstruktur untuk memudahkan navigasi. Yang ketiga, perlengkapan renang diletakkan saat pengunjung membutuhkannya. Lalu untuk analisis pasar, yang pertama, atraksi yang menawarkan sensasi seperti biang lala dengan pemandangan dan rumah hantu. Yang kedua, memberikan nilai edukasi dan relaksasi yang dapat menarik kunjungan atau pengunjung yang mencari ketenangan. Yang terakhir, fasilitas yang berorientasi pada edukasi ringan dan permainan air menunjukkan fokus pada hiburan keluarga. Lalu analisis fasilitas seperti yang pertama, kolam renang anak, kolam renang dewasa, rainbow slide. Lalu yang kedua, meminimalkan antrian dan meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung. Yang ketiga, interaksi langsung dengan satwa kecil untuk memberikan pengalaman yang berkesan dan mendidik, terutama untuk anak-anak. Yang terakhir, analisis resiko. Yang pertama, menyediakan area berteduh yang luas. Yang kedua, inspeksi keselamatan wahana secara rutin. Yang ketiga,
protokol kebersihan tangan yang ketat setelah berinteraksi dengan satwa. Baik, di sini Florisata Dreamland juga memiliki visi, yaitu menjadi destinasi wisata keluarga yang aman, edukatif, dan berkelanjutan dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah. 3 poin visi kami yaitu mewujudkan kawasan wisata yang aman, tertata, dan ramah lingkungan. Yang kedua, menghadirkan rekreasi dan edukasi berbasis lingkungan. Ketiga, memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi untuk meningkatkan daya tarik dan juga kualitas pengelolaan Florisata Dreamland. Yang pertama itu ada peningkatan konsep tematik, di mana strategi ini menekankan pada pembangunan zona-zona dengan tema visual yang kuat, misalnya taman bunga, dinoland, rumah hewan, atau area edukasi. Tujuannya agar pengunjung bisa mendapatkan pengalaman berbeda tiap zona. Yang kedua itu promosi diskon musiman, di mana Florisata Dreamland ini menerapkan diskon saat low season atau periode kunjungan rendah, yaitu strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan agar tidak hanya ramai saat weekend atau holiday. Manfaatnya yaitu mengurangi fluktuasi kunjungan yang terlalu tajam dan juga menarik keluarga atau rombongan sekolah yang sensitif dengan harga. Yang ketiga yaitu pengembangan fasilitas pendukung, yaitu menambahkan spot foto, pencahayaan dekorasi, dan juga elemen estetika lainnya. Dan juga fasilitas pendukung seperti kantin, musola, toko, toilet, dan juga jalur kunjungan, di mana pemanfaatan ini meningkatkan kenyamanan dan juga kepuasan pengunjung. Keempat yaitu meningkatkan paket edukasi. Strategi ini berfokus pada pembuatan workshop, seminar budaya, dan juga edukasi flora dan fauna, dan memaksimalkan kawasan seperti rumah kupu-kupu, rumah satwa, dan juga taman kelinci. Manfaatnya yaitu menjadikan Florisata Dreamland bukan hanya tempat bermain, tetapi juga tujuan belajar untuk anak sekolah dan juga komunitas edukatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang program utama untuk pengembangan dan pengolahan destinasi wisata Florisata Dreamland. Yang pertama yaitu program pengembangan wahana yang berfokus pada pembangunan dan penataan wahana agar sesuai dengan zona taman bunga, zona dinoland, dan juga zona rumah hewan. Tujuannya yaitu meningkatkan daya tarik wisata dan juga memperjelas zonasi dan memperbaiki pengalaman pengunjung. Yang kedua, program keamanan dan keselamatan, di mana untuk aspek keamanan yaitu program keamanan dan keselamatan, di mana aspek keamanan itu menetapkan petugas keamanan, memasang CCTV di area strategis, memasang rambu, papan, dan keselamatan. Yang keempat yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul. Tujuannya yaitu menjamin keselamatan pengunjung dan menciptakan wisata yang aman dan nyaman. Yang ketiga yaitu program kebersihan dan juga lingkungan, berfokus pada pemeliharaan fisik dan juga lingkungan, yaitu pengelolaan sampah, perawatan taman, kebersihan area hewan dan sanitasi, dan juga penataan jalur kunjungan. Tujuannya yaitu menjaga lingkungan tetap bersih dan juga sehat dan ramah keluarga. Keempat yaitu program edukasi flora dan fauna, di mana di sini menguatkan nilai edukatif, di mana aktivitas edukatif, penjelasan taman dan satwa, feeding time hewan kecil, tur pembelajaran di rumah kupu-kupu atau taman satwa dengan tujuan meningkatkan nilai edukasi bagi anak-anak dan juga sekolah. Yang kelima yaitu program promosi dan kemitraan, di mana membangun kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu berkolaborasi dengan pihak sekolah, kerjasama dengan komunitas, bekerjasama dengan pemerintah daerah, dan juga promosi untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Tujuannya yaitu meningkatkan visibilitas dan juga kunjungan ke Florisata Dreamland. Baik, di sini akan kami paparkan evaluasi, yaitu ada evaluasi kelayakan di mana bisa dinilai kesesuaian desain wahana dan kapasitas lahan dengan kebutuhan pengunjung. Lalu ada evaluasi keamanan, yaitu pengecekan pagar pengaman, wahana, rambu keselamatan, serta kesiapan petugas. Selanjutnya ada evaluasi kebersihan. Kami memastikan semua area taman, kolam, rumah satwa, dan fasilitas umum lainnya tetap bersih dan memenuhi standar sanitasi. Selanjutnya ada evaluasi keselamatan area, yaitu pemeriksaan jalur evakuasi, titik kumpul, fasilitas P3K, dan kesiapan menghadapi situasi yang darurat. Prinsip Sustainable Florisata Dinoland.
Yang pertama, prinsip konservasi air dan energi. Ini dapat mengatur penggunaan air kolam renang dewasa dan toilet. Yang kedua, memaksimalkan efisiensi energi untuk seluruh fasilitas taman. Yang ketiga, mendorong penggunaan sistem hemat air dan energi. Lalu prinsip yang kedua, manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang. Untuk memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui UMKM dan aktivitas wisata. Yang ketiga, memastikan pembangunan memberi manfaat berkelanjut bagi warga dan daerah. Yang terakhir, prinsipnya pengelolaan lingkungan keanekaragaman hayati. Yang pertama, menjaga kualitas habitat di Taman Kelinci, rumah kupu-kupu dan area dinolen. Yang kedua, melindungi satwa kecil dan menjaga keamanan pengunjung. Yang terakhir, mengelola lingkungan agar tetap bersih, aman, dan sehat. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hambatan potensial dan solusi untuk Florista Dreamland. Yang hambatan pertama ialah ketidakamanan dan antrian di wahana. Jadi wahana yang ramai seperti bilang lala dan rumah hantu berisiko untuk mengalami antrian panjang dan memerlukan inspeksi keselamatan rutin untuk mencegah kecelakaan. Jika manajemen keramaian dan keselamatan tidak optimal, hal ini dapat mengurangi kenyamanan dan keamanan pengunjung. Dan solusi untuk hambatan tersebut ialah melakukan evaluasi kelayakan dan juga evaluasi keamanan wahana, serta mengoptimalkan desain untuk meminimalkan antrian dan juga meningkatkan keamanan pengunjung. Yang kedua yaitu ada hambatan kualitas lingkungan dan juga kesehatan hewan. Jadi kehadiran taman satwa kecil seperti rumah kupu-kupu dan juga taman kelinci yang memerlukan protokol kebersihan tangan yang ketat setelah berinteraksi dengan satwa untuk menjaga kesehatan. Selain itu, diperlukan pengelolaan lingkungan yang baik untuk menjaga kualitas habitat dan keanekaragaman hayati. Solusi untuk hambatan tersebut ialah menjaga kualitas habitat di Taman Kelinci dan juga rumah kupu-kupu serta mengelola lingkungan agar tetap bersih, aman, dan juga sehat sesuai dengan prinsip pengelolaan lingkungan dan juga keanekaragaman hayati. Yang ketiga ialah hambatan kunjungan musiman dan juga peningkatan daya saing, yaitu di mana destinasi wisata sering menghadapi masalah fluktuasi kunjungan ataupun musiman yang mempengaruhi pendapatan dan perlunya menjaga daya tarik agar tetap kompetitif. Solusi hambatan tersebut ialah meningkatkan daya tarik edukasi seperti meningkatkan paket edukasi, semisal workshop atau seminar budaya, dan mengintegrasikannya dengan program edukasi flora fauna seperti feeding time atau tur pembelajaran untuk memberikan nilai edukasi dan pengalaman yang lebih berkesan. Demikian pemaparan rencana pembangunan destinasi wisata Florisata Dreamland yang dapat kami sampaikan. Kami berharap konsep ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan kawasan wisata yang aman, edukatif, dan berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kesempatan yang diberikan.